wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-temanku sekalian, apa kabar hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Saya rasa kalian baik-baik saja ya. Nah, teman-teman, untuk hari ini saya ingin berbagi ilmu tentang teknologi membran nih. Nah, jadi pada hari ini saya dan kedua rekan saya akan berbagi ilmu tentang karakterisasi membran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya dan kedua rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Tasya Salina dan kedua rekan saya bernama Muhammad Reza dan juga Ferry Zaskia Utana. Nah, jadi saya di sini akan membahaskan tentang karakterisasi membran. Karakterisasi membran itu memiliki dua ciri. Yang pertama, membran yang berpori, dan yang kedua, membran tidak berpori. Nah, untuk membran yang berpori itu dia memiliki ukuran kisaran antara 0,001 mm dan serta mempunyai membran yang berpori ini dia memiliki kerapatan yang tinggi. Nah, jadi untuk membran yang berpori memiliki kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan membran yang tidak berpori. Nah, membran berpori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mesopori, makrokopi, dan mikrokopi. Nah, pada membran berpori ini biasanya sering digunakan dalam percobaan ultrafiltrasi, mikrofiltrasi, dan juga untuk kegunaan untuk mengetahui ataupun menganalisa. Nah, jadi untuk yang berpori ini lebih sering digunakan dibandingkan untuk yang tidak berpori. Sebenarnya yang berpori itu digunakan juga, tetapi jarang digunakan. Yang sering digunakan itu di dalam ultrafiltrasi, mikrofiltrasi. Untuk membran yang tidak berpori ini, dia memiliki kerapatan yang kulit yang berupa rapatan yang tipis, dan dia memiliki ukuran dari 0,001 mm dengan kerapatan lebih rendah. Membran ini sering digunakan untuk memisahkan campuran yang memiliki molekul-molekul berukuran kecil dan berat molekul rendah. Contohnya itu pada pemisahan gas dan juga. Jadi karakterisasi membran itu memiliki kinerja yang dipengaruhi ataupun diperoleh dari 2 parameter, yaitu yang pertama ada permeabilitas dan yang kedua ada permselektivitas. Nah, sebelum itu kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama ada permeabilitas. Nah, jadi permeabilitas itu memiliki merupakan suatu kemampuan untuk meloloskan atau melarikan diri dari molekulnya atau dari spesies. Nah, jadi yang mempunyai yang melaluinya sendiri. Nah, jadi itu permeabilitas itu dapat disimpulkan bahwa pengukurannya itu dia itu dapat meloloskan diri dari molekul ataupun yang disebut dengan spesies yang dapat melalui suatu membran. Pada permeabilitas membran itu dapat dirumuskan sebagai J sama dengan V per A dikali T, di mana J adalah flux dari membran, V adalah volume dari permit, dan A adalah luas efektor membran, dan T adalah waktu pengukuran. Nah, kita lanjut ke permselektivitas. Jadi permselektivitas itu adalah merupakan kemampuan untuk memisahkan diri dari suatu komponen dari aliran umpan. Nah, dan merupakan parameter
utama dari membran itu sendiri. Nah, jadi untuk form selektivitas dapat dirumuskan sebagai R sama dengan 1 minus CP per CV dikali 100%, di mana dari R itu adalah koefisien rejeksi dan CP itu adalah konsentrasi zat terlarut dalam permit dan CV itu adalah konsentrasi terlarut dalam umpan. Jadi di sini dapat dilihat bahwa ada yang namanya jenis-jenis membran. Nah, jadi jenis-jenis membran itu ada 4. Yang pertama ada mikrofiltrasi, yang kedua ada ultrafiltrasi, dan yang ketiga ada nanofiltrasi, dan yang keempat ada reverse osmosis. Nah, di mana keempat dari jenis membran ini biasanya saling bersangkutan antara kinerjanya, kecuali antara nanofiltrasi. Kenapa nanofiltrasi tidak bersangkutan kinerjanya terhadap yang lainnya? Karena nanofiltrasi itu kinerjanya berbeda tersendiri. Nah, jadi untuk mikrofiltrasi sendiri itu dia merupakan mikrofiltrasi yang memiliki prinsip kerja dengan ultrafiltrasi yang membedakan hanyalah pada ukurannya. Nah, pada ukuran molekulnya, mikrofiltrasi ini dipisahkan pada ukuran molekul yang akan dipisahkan antara kisaran 500 sampai dengan 300.000 Dalton, dengan berat molekul solid itu sendiri mencapai dengan 500.000 Dalton. Nah, untuk ultrafiltrasi itu sendiri, dia itu mempunyai dasar kinerja yang sama dengan osmosa balik atau reverse osmosis, tetapi bahannya membedakannya adalah ukuran pada porinya. Nah, pada ukuran pori yang digunakan itu kisaran antara 0,01 sampai dengan 0,1 mm dengan berat molekul solut antara 1000 sampai dengan 500.000 Dalton. Nah, untuk nanofiltrasi, seperti yang saya bilang tadi, bahwa nanofiltrasi ini dia tidak saling bersangkut paut dengan mikrofiltrasi maupun ultrafiltrasi maupun dengan reverse osmosisnya. Dia tidak bersangkut pautan terhadap ketiga jenis tadi. Dia berbeda sendiri. Karena apa? Di nanofiltrasi ini dia hanya bekerja untuk memisahkan campuran komponen yang pada umumnya akan sulit dipisahkan karena terlalu kecilnya ukuran partikel. Nah, jadi filtrasi ini hanya menganalisa tentang partikel-partikel yang kecil. Jadi kinerjanya tidak ada sangkut pautnya terhadap terhadap ketiga jenis membran yang sebelumnya. Oke. Untuk reverse osmosis sendiri, dia ini perpindahan pelarutan dengan gaya dorong. Nah, perbedaan tekanan di mana beda tekanan yang digunakan harus lebih besar daripada tekanan osmosanya. Nah, ukuran pada osmosa balik ini berkisar antara 1 sampai dengan 20 mm dan berat molekul antara 100 sampai dengan 1000 Dalton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Reza. Di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal yang sudah saya jabarkan. Nah, ini saya jabarkan supaya apa? Supaya enak untuk menghitungnya. Yang pertama, kita harus tahu apa saja yang diketahui. Dan kebetulan sudah saya jabarkan, di mana V adalah volume permeat sebanyak 100 liter dan A adalah luas efektif membran yaitu seluas 100 meter pangkat 2, dan T adalah waktu pengukuran yaitu selama 1 hari, dan kita ubah ke jam menjadi 24 jam. Dan yang ditanya adalah J atau flux membran. Dan di sini ada, langsung kita jawab saja, langsung masukkan ke rumus, di mana V atau volume permeat yaitu sebanyak 100 liter per A atau luas efektif membran seluas 100 meter pangkat 2, dan T yaitu waktu pengukuran yaitu selama 24 jam. Langsung saja kita hitung, di mana 100 kali 24 yaitu 2400, 100 bagi 2400 jadi
0,04167 liter per meter pangkat 2 hour atau jam. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis instrumen analisis. Sebelum itu mari kita mengenal apa itu instrumen analisis. Pastinya kalian pernah mendengar instrumen analisis ya. Bagi anak teknik kimia pasti itu tidak asing bagi kalian. Instrumen analisis di sini dibedakan menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif ialah analisis untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan tertentu dalam suatu sampel. Misalnya menentukan apakah ada kandungan Fe atau besi dalam kerang hijau. Dan yang kedua ada analisis kualitatif, ialah analisis untuk menentukan jumlah suatu parameter tertentu dalam suatu sampel. Misalnya menentukan banyaknya kadar besi dalam kerang hijau. Prinsip dasar XRD adalah mendifraksi cahaya yang melalui celah kristal. Difraksi cahaya oleh kisi-kisi atau kristal ini dapat terjadi apabila difraksi tersebut berasal dari radius yang memiliki panjang gelombang yang setara dengan jarak antar atom, yaitu sekitar 1 angstrom. Radiasi yang digunakan berupa radiasi sinar X, elektron, dan neutron. Yang pertama itu ada X-ray diffraction atau disingkat dengan XRD, merupakan teknik non-destruktif untuk menganalisis struktur bahan kristalin. Namun, XRD dapat juga mempelajari bahan non-kristalin. Radiasi elektromagnetik yang memiliki energi tinggi sekitar 200 elektrovolt sampai dengan 1 mega elektron volt. Prinsip dasar XRD adalah mendifraksi cahaya yang melalui celah kristal. Difraksi cahaya oleh kisi-kisi atau kristal ini dapat terjadi apabila difraksi tersebut berasal dari radius yang memiliki panjang gelombang yang setara dengan jarak antar atom, yaitu sekitar 1 angstrom. Radiasi yang digunakan berupa radiasi sinar X, elektron, dan neutron. Teknik XRD bergantung pada berkas sinar X yang memiliki panjang gelombang pada skala kurang lebih 1 angstrom. XRD sangat berbeda dari radiografi sinar X atau tomografi yang bergantung pada fakta bahwa sinar X diserap lebih kuat oleh beberapa bahan daripada yang lain. XRD dapat menjadi alat utama berbagai bidang ilmu, dasar, ilmu rekayasa, life science, manufaktur, dan masih banyak lagi. Berikut beberapa teknik umum XRD bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama itu ada Small Angle X-ray, yang kedua ada Grazing Incident X-ray Scattering, yang ketiga ada Grazing Incident XRD, yang keempat ada In-Plane XRD, yang kelima ada X-ray Reflexivity, yang keenam ada Texture, yang ketujuh ada Residual Stress, Single Crystal, Pair Distribution Function, dan in situ, dan yang terakhir ada amorphous content, crystallinity. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang pengertian scanning elektron mikroskopi atau disingkat dengan SEM. SEM adalah mikroskop elektron yang digunakan untuk melihat permukaan suatu bahan. Selain itu, dapat memberikan informasi terkait komposisi kimia dalam suatu bahan, baik bahan konduktif maupun bahan non-konduktif. Kemampuan inilah yang menjadikan SEM banyak digunakan untuk keperluan penelitian dari industri. Prinsip dasar scanning elektron mikroskopi atau SEM. Dipercepat elektron dalam suatu SEM membawa sejumlah besar energi kinetik, dan energi itu dihamburkan sebagai berbagai sinyal yang dihasilkan oleh interaksi elektron sampel. Ketika elektron insiden diperlambat dalam sampel padat, sinyal-sinyal ini termasuk elektron sekunder yang menghasilkan gambar SEM. Elektron backscatter atau BSE, elektron terdistorsi backscatter atau EBSD, yang digunakan untuk menentukan struktur kristal dan orientasi mineral. Prinsip kerja SEM, sampel diposisikan di bawah kolom elektron, dan elektron
pada sampel terpencar atau sekunder ditangkap oleh detektor elektron. Photomultiplier kemudian digunakan untuk mengubah sinyal voltase yang diperkuat dan memunculkan gambar pada layar PC. Bagian-bagian SEM beserta fungsinya. Yang pertama ada sistem vakum. Tanpa vakum yang cukup dalam SEM, berkas elektron akan sulit kontrol atau dihasilkan. Berguna untuk memasang lensa yang dipakai saat sedang meneliti suatu bahan kimia ataupun zat yang ada. Ketiga ada stage, memiliki fungsi utama untuk memindahkan sampel dan membawanya menuju ke berkas elektron. Yang keempat adalah yang berfungsi untuk mengumpulkan elektron bergantung pada jenis interaksinya dengan sampel. Yang kelima ada fungsi elektronik yang berfungsi menggerakkan semua perangkat sesuai fungsinya. Detektor sistem. Mikroskop ini menggunakan elektromagnetik dan elektrostatik untuk mengontrol cahaya yang masuk dan penampakan gambar yang dihasilkan. SEM memiliki field view atau FOV yang besar, bisa melakukan pembesaran objek hingga 1-2 juta kali, namun juga menjamin resolusi gambar yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Di samping itu, dengan menggunakan elektron, kita bisa mendapatkan beberapa jenis pantulan yang berguna untuk mendapatkan karakterisasi. Pada sebuah mikroskop elektron atau SEM, terdapat beberapa peralatan utama antara lain. Yang pertama ada pistol elektron yang biasanya berupa filamen terbuat dari unsur yang mudah melepas elektron, misal tungsten. Yang kedua lensa untuk elektron berupa lensa magnetis karena elektron yang bermuatan negatif dapat dibelokkan ke medan magnet. Yang ketiga ada sistem vakum. Karena elektron sangatlah kecil dan ringan, maka jika ada molekul udara yang lain, elektron yang berjalan menuju sasaran akan terpencar oleh tumbukan sebelum mengenai sasaran, sehingga menghilangkan molekul udara menjadi sangat penting. Selanjutnya ada energi dispersif X-ray atau biasa disingkat dengan EDX. Energi dispersif X-ray atau EDX adalah salah satu teknik analisis untuk menganalisis unsur atau karakteristik kimia dari spesimen. Karakteristik ini bergantung pada penelitian dari interaksi dari beberapa eksitasi sinar X dengan spesimen. Kemampuan untuk mengkarakterisasi sejalan dengan sebagian besar prinsip dasar yang menyatakan bahwa setiap elemen memiliki struktur atom yang unik dan merupakan ciri khas dari struktur atom suatu unsur, sehingga memungkinkan sinar X untuk mengidentifikasinya. Selain itu, EDX merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk menganalisa unsur serta karakterisasi kimia dari sebuah sampel. Pengukuran unsur-unsurnya dilakukan dengan menganalisa pancaran sinar X-ray dari sampel yang dihasilkan adanya elektron yang berpindah. EDX digunakan untuk mengetahui komposisi unsur dari material. Alat fine coater merupakan alat untuk melapisi material yang bersifat non-konduktor dengan lapisan metal. Selanjutnya ada X-ray fluorescence atau XRF adalah teknik analisis unsur yang membentuk suatu material dengan dasar interaksi sinar X dengan material analit. Pada teknik difraksi, sinar X pada suatu bekas elektron digunakan, sinar X dihasilkan dari tembakan berkas elektron terhadap suatu unsur di anoda untuk menghasilkan sinar X dengan panjang gelombang yang diketahui. Peristiwa ini terjadi pada tabung sinar X. Pada teknik XRF, kita menggunakan sinar X dari tabung pembangkit sinar X untuk mengeluarkan elektron dari kulit bagian dalam untuk menghasilkan sinar X baru dari sampel yang dianalisis. Semakin lebar puncak difraksi sinar X, maka semakin kecil ukuran
kristalitas. Hubungan antara ukuran kristalitas dengan lebar puncak difraksi sinar X dapat diproksimasi dengan persamaan Schreier dan cara kerja alat XRF. Sinar X akan dihasilkan ketika dalam tabung. Sinar X terjadi percepatan elektron pada tegangan tinggi dan menembak logam anoda titik lapisan. Berilium umumnya digunakan sebagai jendela untuk keluarnya sinar X. Anoda yang digunakan dapat berupa logam, tungseng, rhodium, molybdenum, atau krom. Tabung sinar X dengan anoda yang sama dengan logam yang akan dianalisis tidak dapat digunakan. Metode analisis XRF menggunakan sinar X sebagai sumber sinarnya pada XRF. Sampel akan disinari dengan sinar X hingga elektronnya terlempar keluar akibat tumbukan dengan partikel sinar X. Kemudian elektron di kulit atasnya akan turun dan menempati tempat di mana sebelumnya ada elektron yang keluar, dan selanjutnya ada transmission electron microscopy atau biasa disingkat dengan TEM. TEM merupakan teknik mikroskopi di mana sejumlah elektron ditransmisikan melalui spesimen tipis dan berinteraksi dengan spesimen yang dilewati. Dan selanjutnya ada transmission electron microscopy atau biasa disingkat dengan TEM. TEM merupakan teknik mikroskopi di mana sejumlah elektron ditransmisikan melalui spesimen tipis dan yang dilewati. Gambar terbentuk dari interaksi elektron yang ditransmisikan melalui spesimen. Gambar diperbesar dan difokuskan ke perangkat visual, seperti layar fluoresen atau yang akan dideteksi oleh sensor seperti kamera CCD. Prinsip kerja dari TEM secara singkat adalah sinar elektron mengiluminasi spesimen dan menghasilkan sebuah gambar di atas layar fosfor. Layar dapat dilihat sebagai proyeksi dari spesimen. Sementara itu, kelebihan dari menggunakan analisa TEM adalah yang pertama, resolusi superior 0,1 sampai dengan 0,2 nanomikro, lebih besar dari SEM 1 sampai dengan 3 nanomikro. Yang kedua, mampu mendapatkan informasi komposisi dan kristalografi dari bahan uji dengan resolusi tinggi. Dan yang ketiga, memungkinkan untuk mendapatkan sebagai signal dari lokasi yang sama. Adapun kelemahan dari TEM itu adalah yang pertama itu hanya meneliti area yang paling kecil dari sampel. Dan poin kedua, perlakuan awal dari sampel cukup rumit sampai bisa mendapatkan gambar yang baik. Ketiga, elektron dapat merusak dan meninggalkan jejak pada sampel yang diuji. Sinyal utama yang dapat ditangkap dan dihasilkan oleh TEM cukup banyak, antara lain diffraction, phase, mass thickness, electron diffraction, karakteristik X-ray atau EDS, elektron energi loss spectroscopy atau disingkat dengan AALS, dan yang terakhir ada scanning transmission electron microscopy atau disingkat dengan STEM. Dan yang terakhir ada Fourier Transform Infrared atau disingkat dengan FTIR. FTIR merupakan singkatan dari Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut juga dengan spektroskopi inframerah transformasi Fourier. FTIR adalah sebuah teknik untuk memperoleh spektrum inframerah, penyerapan atau emisi zat padat, cair, ataupun gas. Secara sederhananya, prinsip kerja FTIR adalah untuk mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, dan menganalisis campuran dan sampel yang dianalisis. Prinsip FTIR adalah interaksi antara materi dan energi. Ketika FTIR
digunakan inframerah akan melewati celah ke sampel. Celah ini berfungsi sebagai pengontrol jumlah energi yang akan diberikan kepada sampel.